Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung tergenang banjir. Tak berizin timbulkan masalah bau tak sedap, sampah dan bising. Warga Jalan Kinanti Lengkong, Kota Bandung tolak pendirian dapur MBG. Warga dikagetkan dengan kemunculan ular sanca batik sepanjang 4 meter di saluran air. Ya, warga Sindang Palai, Kabupaten Sumedang dihebohkan dengan kemunculan ular sanca batik sepanjang 4 meter di saluran air. Petugas damkar lalu mengevakuasi ular yang terjebak di dalam pipa. Seekor ular sanca batik sepanjang sekitar 4 meter muncul di permukiman warga Sindang Palai, Kelurahan Pasanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Rabu malam. Petugas gabungan dari BPBD dan Damkar yang menerima laporan warga langsung datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Ular ditemukan terjebak di dalam pipa saluran air dekat pabrik penggilingan beras. Petugas pun terpaksa membongkar pipa agar bisa mengeluarkan hewan melata tersebut. Ular pertama kali terlihat oleh seorang warga yang hendak memberi makan hewan ternaknya. Sontak ia terkejut saat melihat ular dengan bobot 10 kg muncul di saluran air. Namun tidak ada hewan ternak warga yang dimangsa oleh ular tersebut. Pas datang ke lokasi, si posisi ular itu masuk ke dalam pipa saluran air. Posisinya emang udah kelihatan ekornya. Dicoba ditarik sama rekan, ternyata susah. Pas terpaksa dibongkar pipanya, ternyata si posisi ular udah melingkar kembali lagi ke posisi kepala, ke posisi ke ekor. Masa dibongkar sanca batik berapa meter? kurang lebih 4 meteran. Beratnya? Beratnya tadi dicoba ditimbang 10 kilo lebih. Setelah berhasil dievakuasi, ular rencananya akan dikembalikan ke habitat aslinya. Namun Damkar Sumedang membuka peluang bagi pencinta reptil yang berminat untuk memelihara ular tersebut. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Ya, berbagai cara dilakukan agar putra-putri kita tidak mudah terpapar dampak negatif dari media sosial. Salah satunya dengan mengikuti penyuluhan literasi media seperti yang dilakukan ratusan siswa sekolah dasar di Kabupaten Bogor. Ini mau tidak di sini, semua ke sana, ayo cepat. Duduk melingkar di halaman sekolah sambil mendengar cerita yang disampaikan pendongeng Kak Dikar. Inilah yang dilakukan ratusan siswa SD Negeri Bagoang 02 Jasinga, Kabupaten Bogor. Mereka antusias dan semangat mengikuti penyuluhan literasi media agar tidak mudah terpapar dengan dampak negatif media sosial. Berbagai tema disampaikan antara lain cara mencegah perundungan dan bahaya konten pornografi. Menariknya, materi disampaikan secara ringan melalui permainan atau dongeng sehingga membuat para siswa senang dan tidak cepat bosan. Saya ucapkan terima kasih kepada edukasi literasi media. Semoga datang lagi ke SDN Bagoang 2. Terima kasih. Semoga di sekolah kami yang namanya bullying itu tidak akan terjadi. Semoga ada kegiatan ini bisa menambah wawasan bagi putra-putri kami. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim edukasi literasi media yang sudah peduli kepada kami. Anak-anak sekarang harus bisa membina mentalnya dan juga akhlaknya dari sedini mungkin untuk bisa agar bisa melerai segala cobaan-cobaan nanti dia dewasa kelak dari segala godaan-godaan teknologi khususnya. Ya itulah dia, adik-adik sekarang harus bisa kuat dari akhlak dan juga mentalnya agar terhindar dari apa, Mon? Agar terhindar dari bahaya gadget dan juga jadi kecanduan, Kak Diker. Soalnya kalau udah kecanduan, apa lu, Mon, kalau kecanduan? Yang pasti otak tengahnya dia nggak akan berkembang. Edukasi literasi media ini diselenggarakan oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar.
Selain penyuluhan, para siswa juga dibebaskan membaca berbagai buku yang disediakan di mobil baca. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak hasil panen, Festival Benih Padi Unggul digelar di Pantura, Subang. Mengingat hasil panen yang baik tak bisa lepas dari benih padi yang berkualitas. Benih padi berkualitas menjadi kunci agar panen bisa maksimal. Melihat pentingnya hal itu, Festival Benih Padi Berkualitas digelar di wilayah Sukamandi, Subang. Acara ini dihadiri produsen benih padi swasta dan instansi terkait. Tak hanya edukasi terkait benih, dalam kegiatan ini juga dilakukan panen padi bersama. Produsen benih padi menggaungkan akan pentingnya benih padi berkualitas dan bersertifikat. Hal ini lantaran kondisi benih 50% menjadi penentu keberhasilan tanam. Benih bersertifikat merupakan kunci keberhasilan panen petani dan menjadi pondasi utama untuk swasembada pangan. Benih adalah satu fondasi utama untuk swasembada pangan. Inti dari swasembada pangan adalah peningkatan produksi. Peningkatan produksi paling bagus adalah kalau produktivitasnya kita tingkatkan. Benih 50% penentu keberhasilan budidaya. Makanya peran benih sangat krusial untuk sektor hulu untuk mendukung swasembada pangan. SAS berkomitmen untuk menjadi pusat benih nasional. Kita dedikasikan lahan kita ini khusus untuk perbenihan. Ini nilainya strategis karena ke depan SAS ini akan juga bekerjasama dengan Aspenindo, dengan MPPI. Kita akan menyediakan apa yang dikatakan benih bina. Saat ini ada 2 jenis benih yang ditebar di lahan seluas 3.200 hektar, diantaranya Inprida dan Hibrida. Festival ini juga menjadi wadah untuk menampung aspirasi terkait perbenihan. Rencananya penyederhanaan regulasi pengawasan dan karantina benih akan dilakukan agar distribusi benih antar wilayah menjadi lebih efisien dan mudah dijangkau oleh petani. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.